Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda dengan NIM 41522010015. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengolah data dari data final exam yang udah diberikan oleh Pak Heri. Pertama-tama kita melihat dulu datanya seperti apa. Di sini datanya ada student, Hindi, English, Science, Math, History, Geografi, Total, Result, dan Division. Bisa dilihat di sini datanya lumayan bersih, udah cukup bersih karena sudah dalam bentuk numerik semua dan tidak ada yang terlihat seperti data yang kosong. Jadi bisa disimpulkan secara sederhana kalau ini nih udah dalam bentuk data bersih. Selanjutnya di sini kita memerlukan untuk import library yang diperlukan seperti Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan sklearn. Pandas di sini bisa untuk manipulasi data, Matplotlib dan Seaborn bisa untuk visualisasi, sklearn bisa untuk preprocessing dan menampilkan akurasi classification report, confusion matrix, dan untuk manggil algoritma yang diperlukan. Kemudian selanjutnya kita import datanya. Di sini saya menyimpan datanya dalam objek atau variabel dt. Bisa kita lihat di sini saya memprint 5 data teratas. Kemudian kita bisa mengecek datanya dengan memprint data info. Bisa dilihat di sini ada 10 kolom yang terdiri dari student, Hindi, English, Science, Math, History, Geografi, Total, Result, dan Division. Dan bisa dilihat juga dia ada 1000 baris dengan indeks dari 0 ke 99 dengan semua data bertipekan integer. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lihat statistik deskriptifnya dengan memprint dt.describe. Bisa dilihat ada count, mean, standar deviasinya, minimumnya 25%, 50%, 75%, dan maksimumnya. Kemudian kita bisa lihat distribusi dari kolom result dengan memprint kita panggil kolomnya dan panggil value counts. Bisa dilihat di sini result ada 2, ada yang 0 dan 1. 0 sendiri itu berartikan gagal dan 1 itu berartikan lolos. Di sini yang gagal ada 65 data dan yang berhasil ada 350 data. Kemudian di sini kita bisa lihat juga distribusi dari division dengan melakukan print yang sama seperti di atas menggunakan value counts. Bisa dilihat di sini ada 0, 1, 2, dan 3. Yang paling tinggi itu adalah division yang kedua dengan total 447, 3 dengan total 252 data, 1 206 data, dan 0 95 data. Kemudian di sini kita mau lihat nih hubungan antara result dan division menggunakan kita mengecek dengan logika apakah result itu sama dengan 0, dan jika result 0 apakah divisinya juga 0 atau tidak. Jika tidak sama dengan 0 berarti bisa dianggap datanya itu tidak valid. Dan bisa kita lihat jumlah data yang tidak valid itu atau resultnya 0 tapi divisionnya tidak sama dengan 0 itu ada 557 baris. Kita bisa ngecek data apa aja yang tidak valid itu dengan menggunakan print kita panggil data variabel yang tadi udah menyimpan logika tersebut dengan print invalid rows, terus kita cetak 5 data teratas. Bisa dilihat di sini dia resultnya 0 tapi divisionnya 3. Maka bisa dipastikan division ini tidak tahu datangnya dari mana gitu. Kemudian kita bisa ngecek korelasi matriksnya dengan kita panggil datanya, terus kita panggil core. Terus di sini saya membuat heat map untuk melihat korelasi antar kolom. Bisa dilihat di sini untuk division sendiri dia itu di bawah 0, yang berarti dia itu nggak ada keterkaitan antara kolom dengan kolom yang lain. Bisa dilihat di sini. Sedangkan yang lain misalnya result itu dia masih ada di atas 0 seperti ini. Result dengan geografi itu 0,23 yang berarti ada keterkaitannya.
Sedangkan untuk division sendiri semuanya minus, berarti minus ataupun mendekati 0. Berarti dia tidak ada keterkaitan sama dengan kolom yang lain. Maka dari itu kita bisa ngedrop untuk kolom student. Kenapa student di drop? Karena dia tipenya unik, yaitu kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5. Makanya perlu di drop. Kemudian untuk total di drop biar dia si modelnya itu tidak menghafal datanya, karena total itu kan hasil dari fitur-fitur kemudian dibagi dengan rata-rata. Jika totalnya dimasukkan, nanti modelnya bisa menghafal data tanpa melihat fitur-fiturnya. Kemudian division kita drop karena tadi dia tidak ada korelasi dengan kolom-kolom lainnya. Kemudian kita bisa cek lagi korelasi antar kolom yang udah di drop atau datanya yang udah di clean. Bisa kita lihat di sini semuanya udah di atas 0, berarti ada keterkaitan antara yang fitur dengan target, karena nanti depannya fitur targetnya akan result dan sisanya fitur. Kemudian di sini saya import beberapa sklearn seperti untuk preprocessing dan sebagainya untuk mengolah data seperti trend test split, kemudian classification report dan beberapa algoritma yang akan saya pakai nantinya. Kemudian kita cek terlebih dahulu data yang udah di clean, bisa kita lihat sudah sesuai dengan apa yang saya mau. Kemudian kita pisahkan data menjadi fitur dan target dengan codingan seperti ini, yaitu X itu berarti fitur, dia mengambil semua data kecuali result, makanya resultnya di drop. Kemudian yang Y kita cukup manggil si kolom result aja. Kemudian kita print, kita bisa cek print X-nya udah benar, merupakan fitur yang kita mau, dan print Y untuk target yang mau kita targetkin. Kemudian kita split datanya menjadi data latih dan data uji atau data train dengan data test. Di sini data trainnya itu 80% dan data testnya itu 20% dengan random stat 42. Kemudian kita lakukan standarisasi fitur. Fungsinya apa? Karena ada beberapa algoritma yang saya pakai nantinya itu berpengaruh dengan skala yang tidak sesuai. Dia sensitif terhadap skala. Kemudian kita lakukan pemodelannya. Pertama saya melakukan logistic regression dengan kita panggil X-trend dan X-trend yang udah di scale dan Y-trend. Kemudian kita dapatkan modelnya, kita coba melakukan prediksi dengan tes yang tadi udah kita simpan, yaitu 20%. Kita bisa ngecek akurasinya dan kita print classification reportnya. Bisa kita lihat akurasinya itu 78%, atau 79% jika dibulatkan. Kemudian kita bisa lihat confusion matrixnya untuk mengecek true negatif, true positif, true false dan sebagainya. Bisa kita lihat untuk true negatifnya itu ada 117, kemudian true negatifnya ada 21, kemudian negatif false-nya ada 22 dan negatif true-nya ada 40. Kemudian selanjutnya di sini ada decision tree. Decision tree kita bikin modelnya sama seperti tadi, manggil X-trend dan Y-trendnya. Kemudian kita prediksi menggunakan X-test dan kita dapatkan akurasi dan classification reportnya. Akurasi untuk decision tree sendiri itu 95%. Kemudian kita bisa lihat confusion matrixnya, true negatifnya ada 135, kemudian true positifnya ada 56, dan ada 4 dan 5. Kemudian kita bisa lihat visualisasi pohon keputusannya seperti ini. Sini saya ngambil max tipnya 4 biar bisa dilihat. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya dia kurang sama dengan, kalau yang pertama itu sains, jadi dia kalau kurang sama dengan 33,5, jika dia true maka dia bakal ngecek di matematikanya. Jika dia
kurang sama dengan 34,5 maka dianggap diri kelas gagal, dan seterusnya. Dicek sampai dia sampai mentok ke bawah. Kemudian selanjutnya ada algoritma random forest. Random forest sama seperti sebelumnya. Di sini saya pakai external denominator yang tidak di scale. Kenapa? Karena random forest dan decision tree itu tidak sensitif terhadap skala fitur yang berbeda. Kemudian kita bisa cek akurasi dan classification reportnya. Kita bisa lihat akurasi dari random forest sendiri itu 98%, yang berarti lumayan tinggi. Kemudian di confusion matrixnya bisa kita lihat yang benar untuk kelas positif maupun negatif itu ada 139 dan 58, lumayan lebih cukup tinggi. Bahkan yang false itu ada 0 sama 3, lumayan kecil, yang berarti kan akurasi 98 ini lumayan bagus. Kemudian di sini ada algoritma SVM dengan kernel RBF dan random state 0. Kita panggil xtrend yang udah di scale, terus sama x-testnya juga yang udah di scale. Kita cek akurasinya. Di sini kita dapat akurasinya itu 88%. Kemudian ini confusion matrixnya untuk yang benar itu ada 115 dan 50, sedangkan yang salah itu ada 14 dengan 11. Kemudian kita bisa melakukan perbandingan akurasi setiap model menggunakan bar plot. Di sini bisa kita lihat algoritma yang paling bagus yang mendekati 100% itu adalah random forest dengan akurasi 98%. Kemudian di sini kita uji coba data barunya. Uji coba data baru dengan 3 data yang saya inputkan secara manual, hardcode. Terus kita panggil modelnya yang tadi udah kita lakukan pemodelan. Saya memberi nama modelnya itu model RF atau model random forest. Terus kita melakukan prediction dengan melakukan prediction ke new data ini. Kemudian kita cek jika statusnya lulus itu berarti 1, selain itu maka disebutnya gagal. Terus bisa kita lihat kalau data yang 1 itu menghasilkan prediksi resultnya gagal, 2 lulus, dan data yang ketiga adalah gagal. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.